Nah, aduh, ini sedikit tenangkan diri dulu. Tarik napas dulu. Tarik napas biar tidak panik. Tarik napas. Begitu ya. Begini, Kalina ya. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa ada malaikat, ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu artinya? Sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Gulam itu artinya anak laki-laki, zakian itu maksudnya yang suci. Ya betul, yang itu yang kamu sembahkan sekarang kan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang gini. Adalah Tuhan. Nah sekarang gini. Adalah Tuhan. Nah sekarang gini, itu adalah Isa. Betul lah, aku cakap Isa. Sedangkan Muhammad tidak suci, betul? Iya, Nabi Nah, Muhammad sekarang begini Kak Lina. Mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai panutan ikutan, yang suci atau yang tidak suci? Oke, aku tanya sama kamu soalan. Sebelum Nabi Isa diturun di bumi, dia akan bertanya sama Nabi Isa, apakah kamu bersiap untuk dibunuh oleh manusia? Wis itu dia cakap dia bersiap. Sebab dia akan beritahu yang... Sebentar dulu Kak Lina. Begini. Dijawab dulu. Yang manakah yang lebih layak, lebih pantas dijadikan panutan? Yang suci atau yang tidak suci? Yang suci lah. Yang suci. Lalu kenapa Kak Lina malah nekat, ya, masih terus saja bersikeras untuk mengikuti Muhammad? Kenapa tidak mengikuti Isa saja? Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi manusia sekarang, orang bersembah sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tak pernah cakap dia itu adalah Tuhan. Yang Injil aku cakap tuh, yang Alkitab yang pertama. Ya, sebelum ke sana dulu. Artinya begini, lebih pantas Isa diikuti, dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad, betul? Memang betul, tapi Nabi Isa sebenarnya... Ya, artinya, kalau seperti itu, artinya Muhammad harus didiskualifikasi menjadi seseorang yang diikuti. Betul? Nabi Muhammad sebenarnya dirahasiakan oleh Allah. Sebab kenapa dirahasiakan? Supaya dia akan tahu, syaitan itu akan sesatkan manusia di dunia nih. Sebab itulah... Kak Lina, setan itu justru sudah mengikuti Muhammad sekarang. Syaitan itu ada masih sekarang, belum meninggal lagi. Sampai di tubuh kita pun dia boleh masuk. Baik, mau saya kasih ayatnya nggak kalau setan sudah masuk Islam? Syaitan tidak masuk Islam. Syaitan ada juga kafir. Oke. Saya kasih tunjuk hadisnya ya. Saya kasih tunjuk hadisnya. Bagaimana setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam? Nih ya. Sebentar ya. Mau kita baca hadisnya atau kata Ustadz? Tak perlu. Lu berarti tidak percaya dengan Muhammad ini? Saya cuma tanya saja. Saya begini. Sebentar ya, sebentar. Ini ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin. Bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Setan masuk Islam sebab dia sudah mengenal Tuhan, sedangkan kamu belum mengenal Tuhan. Loh, gimana sih? Ini pernyataan bagaimana setan itu sudah masuk Islam. Loh, gimana Anda ini? Nih ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan ya, biar saya bacakan nanti ya. Sebentar ya. Nih, kita dengarkan nih ceramahnya ya. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin, jin itu nggak mati. Kamu tahu apa itu korin? Korin itu pendamping. Nah, pendamping, tahu pun. Sekarang kamu ada korin. Nah, masalahnya korin itu
itu kan termasuk jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam kan? Betul. Nah iya, nanti saya seperti dia nanti nasib saya. Sebab dia takut nanti di hari kiamat. Nih ya, nih saya kasih hadisnya ya, saya kasih hadisnya nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi qorin itu ya dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh qorin yang menggodanya. Yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi qorin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku Betul? sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Sekarang Betul. begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku Nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam nanti repot jadinya. sudah aku cakap yang sebenarnya yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih sebentar? Mohon maaf, ditapuk itu apa sih? Sudah disorok dong. Apa itu? Dipalsukan. Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu, yang atas suka Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua itu disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan? Tapi memang tak ada sudah. Tapi Nah, yang dulu itu tuh yang memang ada disebut itu yang disebut fitnah yang nyata. Tapi Tuhan, oke, aku tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Tidak. Anonim. Tuhan yang bagi tahu itu yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh ya, Ketika kita buka Al-Quran, halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim? Itu? Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Bagaimana? Iya, itu tulisan Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Bukan. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan Allah seorang. yang tahu, yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah.
Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi. Kita tidak rasa gini, Lina. Ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu. Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. Maha Kuasa Tuhan, Maha Kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya ketimpa kepala siapa? kepala kamu lah sekarang. Lu jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Kayaknya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Kepala langit? kamu sekarang. Sekarang yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini, Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia sekarang. Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Dicetak, diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu nggak ada jatuh dari langit dari mana? Ya, kitab kami bila Tuhan turunkan, itu dia sebal-sebalkan Islam, itu yang adalah ajaran Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Ngomong banyak pertanyaan dari para netizen di bawah, terutama kaum pria. Apakah Lina masih single? Single mom. Wah, single mom tuh, silakan. Oke lah Lina ya, karena ini juga saya sudah. Pak, saya sebenarnya tidak mau laki dekat bawah nih. Saya mau Idris aja pasangan hidup saya supaya saya saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Supaya kamu masuk Islam aja. Nah, apalagi. Tapi bila kamu mencintai saya, kamu akan masuk Islam juga. Tidak bisa. Oke lah Lina ya, karena kita sudah nanti mungkin juga sudah waktunya untuk buka puasa. Makanya saya temani kan. Sambil menunggu buka puasa. Iya, sambil menunggu buka puasa enaknya nonton Edis TV, dapat banyak pengetahuan. Kalau nonton kajian siang di TV kalian malah lihat itu. Tapi itu jelas, saya terima kasih sama kamu. Sama-sama Lina. Sama-sama. Saya berterima kasih sebab kamu ajarkan saya yang syaitan tuh sebenarnya dibagi uang juga. Hah? Oke lah Lina ya, ini kita sudah masuk mau acara mungkin buka puasa teman-teman. Jadi ini juga sudah waktunya saya istirahat. Begitu Lina ya. Memang kau mampus. Kakak. Bagaimana? Hei, Bagaimana? Kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Janganlah kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Menghina Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kita menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Kau laknatullah. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi anak di bawah umur, betul. Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Kau jahanam mana babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah
orang ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di Tidak akan mana saya terpengaruh menghinanya? Menghinanya di mana? Engkau, babi engkau. Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap Nabi ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya. Kan. Berarti orang Islam nih. Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Kenapa marah-marah? Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen agama lain. Orang Islam tak pernah menghina. Kenapa? Emang saya menghina? Nabi Muhammad. Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau. Apa Nah, terima kasih, saya tidak menghina. kau tahu tak zaman itu orang Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam. Betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia. Kau makan babi, taklah. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar. Nih. Jahanam kau babi Nih, kau. coba lihat ini. Lihat ini. Kau jahanam. Jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia takkan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari yang bohong tu Kristian, yang bohong tu Kristian. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Loh. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Kau marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Marah-marah kan? Coba buka masker. Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina dia orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Oh. Nah. Kabur dia, teman-teman.